wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Dan kali ini saya akan kembali membahas mengenai ekonomi Indonesia, terutama mengenai proyeksi di tahun-tahun mendatang, di mana tahun 2020 ini sampai tahun 2035 diprediksi Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, teman. Bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2035 diprediksi Indonesia akan mendapatkan bonus itu dengan masa puncak tahun 2030. Artinya pada saat-saat itulah jumlah masyarakat dengan usia produktif, yaitu dengan kisaran 15 hingga 60 tahun, jauh lebih banyak melebihi mereka yang termasuk dalam non-produktif, seperti anak-anak dan lansia. Bonus demografi adalah cerminan dari angka rasio ketergantungan atau dependency ratio, yaitu rasio antara kelompok usia yang tidak produktif dan yang produktif. Saat puncak bonus demografi, yaitu sekitar tahun 2030, angka rasio ketergantungan tersebut mencapai angka terendah, yakni sekitar 44%. Apa yang terjadi dengan ekonomi Indonesia, teman? Oke, untuk itu jangan kemana-mana, ikuti terus Krida Info, check it out. Krida Info, kepoin yuk. Baik teman, saya akan mengangkat mengenai GDP Triple P hingga tahun 2100, dan inilah 10 besar kemampuan daya beli setiap rakyat dari setiap negara, teman. Ini dia dari tahun 1980, bahwa Indonesia belum masuk di dalam 10 besar. Kemampuan daya beli masyarakat Indonesia masih rendah, di luar daripada 10 besar. Tetapi kita akan melihat kapankah Indonesia masuk dalam 10 besar ini. Oke, sementara ini ada kejutan dari Rusia yang masuk 10 besar dan sekarang bercokol di urutan kelima. Dan di sini ada pergeseran-pergeseran, teman. Namun tetap yang terbesar saat ini hingga tahun 96 ini, Amerika masih di atas nomor 1 di dunia, kemudian Jepang, lalu China di situ sudah masuk, kemudian Jerman, dan saat ini Cina mengejar dan mengalahkan Jepang, menduduki urutan kedua dan menggeser Jepang ke urutan ketiga. Kemudian disusul dengan Jerman. Lalu di sini ada India. India urutan kelima saat ini menggeser Rusia. Kemudian juga terjadi pergeseran. India menggeser daripada Jerman, dan Brazil juga masuk ke 8 besar. Kemudian juga di situ ada Italia, Inggris, dan Irlandia. Tahun 2011 Indonesia masuk di 10 besar. Oke, saya akan membahas mengenai bonus demografi ini, teman. Namun sebelumnya kita lihat bahwa Indonesia tahun 2016 ini pada zaman Pak Jokowi terus melaju, teman. Terus naik. 2017 berada di urutan naik lagi, menggeser Brazil. Ini dia. Ini dia, teman, bahwa Indonesia saat ini memang on the track, bahwa Indonesia dikatakan lebih miskin, lebih sengsara itu hoax. Dan ternyata ini melihat daripada data ini, Indonesia melaju terus. Dan kita akan melihat prediksi dari tahun 2020 hingga ke 2100. Inilah prediksi, teman, bahwa Indonesia akan masuk ke bahkan ke 4 besar hingga 3 besar nanti. Dan inilah titik awal daripada bonus demografi yang pengaruh terhadap GDP Triple P Indonesia. Tahun 2030, ini dia tahun 2030, teman. Baik, saya akan membahas mengenai bonus demografi ini.
Oke, apa yang terjadi dengan bonus demografi ini terhadap ekonomi Indonesia, teman? Dalam sebuah kesempatan wawancara dengan media, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bonus demografi sedianya merupakan hal yang sangat positif, di mana Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Di masa itu, di mana jumlah generasi usia produktif jauh lebih banyak jumlahnya, membuat Indonesia memiliki daya saing dan daya tawar yang tinggi. Kondisi ini akan membuat investor semakin tertarik membelanjakan uangnya di Indonesia, yang secara otomatis akan membuka peluang pekerjaan lebih melimpah. Reaksi bersambung pun akan terus terjadi, dengan muara utamanya sektor perekonomian yang berjalan lebih maksimal. Menariknya, bonus demografi yang dialami Indonesia justru tidak dinikmati negara lain, seperti Jepang, Cina, hingga Uni Eropa. Penduduk di 3 negara tersebut rata-rata memiliki usia yang lebih tua ketimbang penduduk Indonesia. Namun hati-hati, meski memberikan banyak peluang, bonus demografi bisa tidak bernilai apa-apa jika generasi muda kita tidak produktif. Menurut Sri Mulyani, mereka tidak akan menciptakan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi, justru malah menjadi bencana bagi perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak, jumlah usia produktif yang tinggi harus diimbangi dengan jumlah peluang kerja yang tinggi. Jika sampai gagal, maka Indonesia akan menghadapi ledakan angka pengangguran. Jika ini sampai terjadi, maka bonus demografi akan berbalik menjadi bencana demografi. Ini belum termasuk masyarakat ekonomi ASEAN yang akan membuat persaingan mencari pekerjaan di Indonesia semakin berat. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, peringkat tersebut masih sangat rendah. Sementara untuk data terbaru BPS, pada Agustus 2018, jumlah angkatan kerja di Indonesia kini sudah mencapai 131 juta atau mengalami penambahan hingga 2,95 juta orang ketimbang tahun sebelumnya. Melihat data-data tersebut, wajar jika akhirnya kita wajib terus mempersiapkan diri agar bonus demografi tersebut tidak menjadi bencana demografi. Inilah apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Infrastruktur dibangun agar memudahkan, mempercepat komoditas pergerakan barang dan orang sehingga terjadi percepatan ekonomi. Inilah yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk menyambut bonus demografi tahun 2030 yang tentu saja Pak Jokowi sudah tidak memangku jabatan sebagai presiden. Inilah yang harus dilakukan oleh penerus Pak Jokowi di tahun 2024. Oke teman, itulah jabaran mengenai GDP Triple P hingga tahun 2100 ini. Mudah-mudahan semua yang diprediksikan ini menjadi kenyataan buat kita dan masyarakat Indonesia menjadi jauh lebih makmur dibanding hari ini. Kemudian juga kesempatan kerja yang ada dapat diraih oleh masyarakat Indonesia karena pendidikannya yang bisa menopang daripada kesempatan kerja itu. Oke teman, demikianlah penjabaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung teman. Terima kasih sudah menonton.